Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk laporan akhir proyek APPL kami dengan judul Sistem Manajemen Karyawan dan Absensi Online. Di sini untuk anggotanya yaitu saya sendiri, Andi Muhammad Eva Ramadan, dan juga teman saya Makasin Muhammad. Lalu ada pun deskripsi untuk sistemnya, itu sistem manajemen karyawan dan absensi online adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola data karyawan. Melalui absensi online, check-in atau check-out, pengajuan cuti atau izin, serta menampilkan laporan kehadiran secara real-time. Sistem ini mendukung tiga peran utama, yaitu admin HR, atasan, dan karyawan, dengan fitur notifikasi otomatis dan keamanan berbasis hak akses. Lalu ada lingkup masalahnya. Jadi untuk lingkupan perancangannya itu, sistem ini difokuskan pada sistem manajemen karyawan dan absensi online berbasis web. Sistem ini mencakup pengelolaan data karyawan seperti data identitas, jabatan, status karyawan, serta proses absensi harian yang meliputi absensi masuk dan juga absensi pulang. Next. Lalu di sini ada permasalahannya, yaitu untuk masalah pertama, proses absensi manual itu tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lama untuk pencatatan dan juga rekap data. Lalu masalah yang kedua itu tingkat kesalahannya yang tinggi, baik karena kelalaian pencatatan maupun kesalahan perhitungan rekapitulasi. Dan untuk masalah yang ketiga, kesulitan pengelolaan data atau pencarian data, terutama saat jumlah karyawan dan arsip meningkat, sehingga menyulitkan pemantauan kehadiran secara akurat. Next. Lalu ada kebutuhan untuk user. Yang pertama itu karyawan. Jadi untuk karyawan itu kebutuhannya yaitu login aman, absensi online, pengajuan cuti online, melihat riwayat kehadiran, dan juga status cuti. Lalu untuk atasan, itu ada login sesuai hak akses, menyetujui atau menolak pengajuan cuti, lalu melihat laporan kehadiran bawahan dan menerima notifikasi pengajuan cuti. Lalu untuk admin HR, itu dia mengelola data karyawan, mengatur kebijakan absensi dan cuti, menghasilkan dan mengunduh laporan absensi, dan terakhir itu mendapatkan notifikasi untuk monitoring. Next. Lalu ada pun kebutuhan untuk fungsionalnya, yaitu fitur login untuk karyawan, atasan, dan juga admin HR sesuai dengan hak akses. Absensi online, check-in atau check-out, pengajuan cuti oleh karyawan, persetujuan atau penolakan cuti oleh atasan, manajemen data karyawan oleh admin HR, atau notifikasi otomatis absensi dan juga cuti, laporan kehadiran untuk atasan dan admin HR, dan juga fitur unduhan laporan kehadiran. Next. Lalu ada pun untuk kebutuhan non fungsionalnya, yang pertama itu keamanan, autentikasi dan otoritas yang aman, ketersediaan, sistem dapat diakses selama jam operasional, lalu ada kinerja, respon cepat untuk absensi dan cuti, usability, antarmuka mudah digunakan semua pengguna, keandalan, data tersimpan aman tanpa kehilangan,
dan juga skalabilitas, mendukung penambahan penggunaan dan juga data. Lalu ada untuk lingkungan operasinya, yaitu sistem berbasis web dan diakses melalui browser Chrome ataupun Firefox. Berjalan pada server yang terhubung internet, dapat diakses melalui komputer, laptop, ataupun smartphone, menggunakan basis data untuk menyimpan data karyawan, absensi, cuti, dan juga laporan, serta mendukung integrasi layanan notifikasi otomatis. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan untuk mockupnya. Oke, selanjutnya yaitu untuk mockup-nya. Jadi untuk implementasi sistem kami yaitu sistem manajemen karyawan dan absensi online, implementasinya kami di sini menggunakan mockup. Jadi terdapat tiga user, yaitu user biasa sebagai karyawan, kemudian sebagai admin HR dan atasan. Jadi ketiga user tersebut memiliki dashboard yang berbeda sendiri-sendiri. Jadi yang pertama ini untuk halaman login dan profil user, buah password. Nah itu sama semua di antara tiga user. Jadi halaman login user, admin, dan atasan itu sama semua seperti ini. Menggunakan email dan password. Kemudian ada profilnya menampilkan dia sebagai karyawan atau sebagai admin atau bagaimana. Kemudian juga bisa ubah password. Kemudian selanjutnya ini untuk halaman khusus, yaitu untuk karyawan. Jadi di halaman karyawan ini terdapat beberapa panel, yaitu dashboard, absensi, pengajuan cuti, riwayat cuti, laporan pribadi, dan notifikasi. Di bagian dashboard ini menampilkan total kehadiran pada bulan saat ini, kemudian total keterlambatan juga, dan juga sisa cutinya ditampilkan. Dan kemudian juga menampilkan status absensi hari ini itu udah absen atau belum. Kemudian juga menampilkan riwayat. Kemudian di panel absensi ini untuk karyawan melakukan absensi. Kemudian pengajuan cuti ini untuk karyawan melakukan pengajuan cuti kepada admin HR atau atasan. Jadi di sini untuk melakukan pengajuan cutinya. Kemudian juga ada panel yaitu riwayat cuti yang menampilkan riwayat beberapa atau histori si karyawan ini melakukan pelaporan atau perizinan cuti. Kemudian laporan pribadi ini yaitu untuk mengenai data mengenai karyawannya. Misal hari ini absen, hari terus kemarin enggak atau bagaimana itu direkap di laporan pribadi. Kemudian di notifikasi ini adalah gunanya untuk melihat atau melihat status dari pengajuan cuti yang udah diajuin oleh karyawan. Jadi ada panel tersendiri. Kemudian selanjutnya yaitu untuk halaman khusus admin HR. Ini untuk halaman khusus admin HR-nya agak berbeda, yaitu panelnya ada di atas. Kemudian juga di sini dia menampilkan total karyawannya, terus yang hadir pada hari ini berapa, yang tidak hadir berapa, dan yang cuti masih izin cuti itu ada berapa. Kemudian ada beberapa menu cepat, yaitu untuk kelola data karyawan, absensi hari ini, dan pengajuan cuti. Kemudian ada juga untuk panel manajemen karyawan. Ini untuk menambahkan, mengedit, atau menambah, mengedit, atau menghapus karyawan. Kemudian ada absensi harian dan riwayat. Ini untuk halaman menampilkan siapa saja yang absen pada hari tersebut dan riwayatnya. Kemudian juga ada halaman pada admin HR ini yaitu pengajuan cuti karyawan. Jadi si admin HR ini juga memanage yaitu untuk perizinan cutinya. Di admin HR itu ada panelnya tersendiri. Jadi yang menyetujui atau tidaknya itu admin HR. Kemudian juga ada panel monitoring.
untuk memonitor riwayat absen dan juga pengajuan cuti. Dan juga yang terakhir ini ada juga laporan admin HR untuk melihat kehadiran di masing-masing hari. Misal di hari ini siapa saja yang hadir, siapa yang enggak, seperti itu. Kemudian juga bisa di-download untuk laporannya di sini, yaitu di halaman laporan. Kemudian juga ada halaman shift setting. Ini untuk mengganti jadwal kerjanya. Jadi di sini terlihat ada 3 shift kerja. Di sini juga bisa diedit mau shiftnya itu berapa dan kemudian shiftnya itu berapa jam. Kemudian yang terakhir itu ada halaman atasan. Nah, pada halaman atasan ini, atasan itu cuma bertindak sebagai monitoring saja. Selain monitoring juga bisa menyetujui atau menolak perizinan cuti. Jadi selain admin HR, atasan juga bisa mengizinkan cutinya. Jadi di sini terlihat yaitu untuk total anggotanya yang hadir, yang telat, dan yang cuti. Kemudian kehadiran hari ini juga terlihat di dashboard atasan. Kemudian juga ada beberapa kolom ini itu menampilkan karyawan yang sedang melakukan perizinan cuti. Untuk halaman atasan memang didesain hanya untuk monitoring saja. Jadi cuman satu halaman yaitu dashboard dan juga bisa melakukan setuju atau tolak cuti dari karyawan. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai implementasi sistem kami yaitu berupa mockup, yaitu sistem manajemen karyawan dan absensi online. Saya serahkan kembali ke Dava. Baiklah, untuk kesimpulannya, boleh buka PPT-nya lagi? Baiklah, setelah melakukan presentasi tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa sistem manajemen karyawan dan absensi online ini berhasil dirancang untuk menggantikan proses absensi manual menjadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Sistem ini mendukung pengelolaan data karyawan, absensi, dan cuti secara terintegrasi, serta menyediakan laporan yang membantu manajemen dalam pemantauan dan pengambilan keputusan. Dengan fitur login, notifikasi, dan akses berbasis peran, sistem ini mampu meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.